Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ilmu politik akan memaparkan makalah yang berjudul Partai Politik di Indonesia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Ada 1 orang yang nggak masuk. Yang beranggotakan saya sendiri Yanza Nugraha Putra, dan di sebelah saya ada Elsa Azkiatul Khaironisa, lalu selanjutnya Nadira ada Huzaimah, dan satu lagi Nina Nurmilah. Baik, poin yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Siddiq Solahuddin. Kepada Siddiq Solahuddin dipersilakan, mangga. Sejarah partai politik di Indonesia adalah cerminan dari dinamika bangsa itu sendiri. Perkembangannya dapat kita bagi menjadi beberapa periode kunci. Pertama, era pra-kemerdekaan dan kolonial. Cikal bakal partai politik muncul dalam bentuk organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1912, dan Partai Nasional Indonesia, 1927, yang didirikan oleh Bung Karno. Mereka berfungsi sebagai saluran aspirasi anti-kolonial dan pembentuk identitas bangsa, meski belum beroperasi dalam sistem elektoral modern. Kedua, era demokrasi liberal 1950 hingga 1959. Pasca kemerdekaan, sistem multipartai tumbuh subur. Pemilu 1955 yang demokratis melahirkan 4 partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, fragmentasi yang tinggi justru menyebabkan instabilitas kabinet dan konflik politik yang berlarut. Ketiga, era demokrasi terpimpin, 1959 hingga 1965. Di bawah Presiden Soekarno, partai politik dibatasi dan diatur ketat dalam kerangka ideologi Nasakom. Otonomi partai menyusut, dan mereka lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Keempat, era Orde Baru, 1966 hingga 1998. Rejim Soeharto melakukan penyederhanaan dan kontrol ketat. Partai-partai dipaksa melebur menjadi hanya 2 partai, PPP dan PDI. Sementara Golkar didukung negara menjadi mesin politik dominan. Fungsi partai sebagai saluran aspirasi rakyat praktis lumpuh. Kelima, era reformasi, 1998 hingga sekarang. Kejatuhan Orde Baru membuka keran demokratisasi. Lahirlah sistem multipartai yang dinamis dengan puluhan partai baru seperti PDIP, PKB, PAN, PKS, dan adaptasi Golkar. Pemilu 1999 menjadi tonggak demokrasi. Meski sistem multipartai ini juga menghadapi tantangan baru, seperti polarisasi dan politik identitas. Sekian penjelasan mengenai sejarah partai politik di Indonesia. Semoga memberikan gambaran yang komprehensif. Terima kasih. Baik, poin yang kedua langsung saja akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Mangga, kepadanya dipersilakan. Halo, di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi partai dalam demokrasi Indonesia. Nah, kita tuh sering dengar kata partai politik atau parpol gak sih? Tapi sebenarnya apa sih peran mereka di negara demokrasi kayak Indonesia ini? Nah, partai politik atau biasa kita sebut parpol itu merupakan tulang punggung sistem demokrasi modern yang bertindak sebagai struktur perantara yang esensial dalam menghubungkan masyarakat sipil dengan institusi negara. Nah, jadi bisa kita bayangin aja, parpol itu adalah jembatan penghubung yang super duper penting antara kita, yaitu masyarakat sipil dengan pemerintahan. Nah, tanpa jembatan ini tuh suara kita susah nyampe dan negara juga bingung kan mau melangkah kemana. Jadi intinya kualitas demokrasi kita itu tergantung banget sama seberapa keren parpol menjalankan fungsinya. Nah, ada beberapa fungsi yang bikin parpol menjadi tulang punggung demokrasi. Kita bahas ya. Fungsi yang pertama itu ada rekrutmen politik. Nah,
Ini adalah proses cari bakatnya partai politik. Mereka bertugas menyeleksi dan memilih orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin kita, mulai dari anggota DPR hingga presiden. Kalau rekrutmennya hanya berdasarkan uang atau kedekatan yang hanya sebatas kenal yang biasa kita sebut dengan nepotisme, itu dapat menimbulkan resiko pemimpin yang kurang kompeten. Maka proses ini harus diubah menjadi terbuka dan adil atau meritokrasi agar yang terpilih benar-benar punya integrasi tinggi. Selanjutnya ada fungsi kedua adalah kaderanisasi dan pendidikan politik. Nah, kaderanisasi adalah sekolah internal partai, tempat anggota dibina dan dilatih jangka panjang untuk punya politik dan etika yang kuat, bukan cuma loyalitas. Di sisi lain, pendidikan politik adalah tugas partai untuk mencerdaskan kita semua. Mereka wajib menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan literasi politik masyarakat agar kita melek dalam dunia perpolitikan ini. Nah, selanjutnya ada fungsi yang ketiga adalah artikulasi dan agregasi. Partai bertindak sebagai penerima pesan dan menyusun rencana aksi kita. Artikulasi berarti mereka harus menyerap semua keluhan dan keinginan kita dari berbagai kelompok masyarakat karena suara itu banyak dan sering bertolak belakang. Disinilah agregasi berperan. Nah, partai itu harus merangkum, menyaring, dan menyatukan tuntutan tersebut menjadi suatu platform yang dan juga utuh dan realistis, bukan hanya sekadar janji kosong. Fungsi keempat ada adaptasi kepentingan publik yang merupakan puncaknya ini. Partai adalah wakil resmi kita di lembaga negara, bertugas untuk menerjemahkan janji politik menjadi undang-undang dan kebijakan politik yang nyata. Kualitasnya dinilai dari apakah mereka benar-benar membela kepentingan publik atau cuma kepentingan elit mereka sendiri. Ketika kita merasa suara kita tidak terwakili, disitulah menjadi krisis kepercayaan. Jadi, partai politik adalah esensial vital yang memastikan kekuasaan itu benar-benar di rakyat oleh rakyat dan hanya untuk rakyat. Sekian dari peran dan fungsi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa yang sudah memaparkan poin materi dari makalah. Yang selanjutnya, poin yang akan disampaikan oleh Saudari Nina, mangga dipersilakan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang struktur organisasi partai politik di Indonesia. Struktur organisasi partai politik di Indonesia pada umumnya berbentuk secara hierarkis. Nah, dimulai dari yang paling atas ada DPP atau disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat yang mengatur kebijakan nasional. Di bawah DPP ada DPW, yaitu Dewan Pimpinan Wilayah yang mengurusi koordinasi di tingkat provinsi. Kemudian ada DPC, yaitu Dewan Pimpinan Cabang yang ada di tingkat kabupaten atau kota yang memiliki tugas menjalankan program partai sesuai pada kondisi daerahnya. Kemudian ada setingkat lebih bawah dari DPC, yaitu ada DPAC atau disebut dengan Dewan Pimpinan Anak Cabang yang beroperasi di kecamatan. Biasanya lebih dekat dengan masyarakat karena sering memfasilitasi kegiatan lapangan. Kemudian ada DPRT, yaitu Dewan Pimpinan Ranting yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Nah, DPRT ini berada pada lingkup yang sangat dekat dengan warga karena mereka yang pertama kali menerima aspirasi dari masyarakat. Nah, ada yang paling bawahnya lagi yaitu DPART atau Dewan Pimpinan Anak Ranting, disebut sejajar dengan RT atau RW, yang memiliki fungsi sebagai
ujung tombak organisasi. Pola berjenjang ini memastikan bahwa fungsi partai berjalan secara efektif dari perumusan strategi nasional sampai pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun. Struktur tersebut juga diperkuat oleh lembaga internal seperti Majelis Pertimbangan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pembina. Selain itu, sesuai dengan amanat UU nomor 2 tahun 2011, setiap tingkatan organisasi diwajibkan memiliki keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender dan penguatan demokrasi. Meski ada standar umum, masing-masing partai tetap memiliki variasi struktur sesuai AD atau ART mereka. Kemudian, contoh partai politik di Indonesia yaitu Partai PDI Perjuangan. Partai ini menjadi contoh struktur yang paling jelas tampak hierarkinya. Pada tingkat pusat, DPP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki peran sebagai menetapkan garis politik nasional, membina kader, dan menentukan strategi pemenangan pemilu. Pada tingkat provinsi atau disebut dengan DPW, menjalankan arahan DPP dan memperkuat jaringan politik di daerahnya. Kemudian DPC atau bisa disebut dengan kabupaten atau kota yang mengelola kegiatan politik lokal dan menjadi penghubung antara DPW dengan struktur kecamatan. Lapisan struktur diteruskan sampai ke DPA seperti DPAC, DPRT, dan DPART. Sehingga PDIP memiliki pengaruh kuat sampai komunitas akar rumput. Nah, partai ini juga didukung oleh badan otonom seperti Banteng Muda Indonesia atau disingkat dengan BMI, Taruna Merah Putih disingkat sebagai TMP, dan Serikandi PDIP yang memiliki fungsi untuk kaderisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, sementara itu, pada Partai Golkar memiliki struktur keorganisasian yang hampir sama dengan PDIP. Tetapi karakteristiknya dipengaruhi oleh sejarah panjang sebagai partai yang berbasis kelompok fungsional pada masa Orde Baru. Nah, pada tingkat pusat, DPP Golkar dipimpin oleh Bapak Airlangga Hartarto dan dibantu oleh berbagai badan internal seperti Dewan Harian dan organisasi fungsional seperti Kosgoro, MKGR, dan Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG. Organisasi fungsional seperti Kosgoro, terus ada Depinas MKGR atau kepanjangan singkatan dari Dewan Pimpinan Nasional Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Nah, dan Angkatan Muda Partai Golkar atau disingkat AMPG. Pada tingkat daerah, struktur Golkar terbagi menjadi DPD 1 atau provinsi dan DPD 2 seperti kabupaten atau kota. Kemudian berlanjut ke kecamatan, desa, sampai ke dusun atau kampung. Nah, jaringan organisasi yang luas dan berlapis ini yang membuat Golkar mampu mempertahankan kekuatan politik secara stabil dari pusat sampai akar rumput. Terima kasih kepada Saudari Nina yang sudah memaparkan poin dari makalah. Selanjutnya ada poin yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin oligarki, politik uang, dan krisis kepercayaan publik. Pada kali ini saya akan menyampaikan poin tersebut. Dalam dinamika politik kontemporer Indonesia, praktik oligarki dalam partai politik tidak hanya sebagai fenomena teoritis, tetapi juga telah
terbantahkan dalam peristiwa nyata yang mengancam prinsip demokrasi dan kepercayaan publik terhadap partai. Studi empiris dan kasus terkini memperlihatkan bagaimana konsentrasi kekuasaan di tangan elit kecil partai memunculkan penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi mekanisme representasi. Menurut penelitian akademik, struktur partai politik di Indonesia cenderung dibentuk sedemikian rupa sehingga sebagian kecil elit menguasai sumber daya penting yaitu finansial, jaringan, dan akses terhadap institusi negara. Sehingga keputusan strategis partai sangat terbatas pada elit tersebut. Oligarki ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan peluang bagi anggota biasa atau kader baru, serta menghambat proses kaderisasi berbasis meritokrasi. Dampak dari struktur oligarki tersebut adalah meningkatnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah riset normatif menyimpulkan bahwa dominasi oligarki dalam partai politik menjadi pemicu utama lahirnya tindak pidana korupsi karena elit partai dapat memanfaatkan posisi mereka yang mengakibatkan mengeksploitasi sumber daya negara dan kepentingan publik. Dalam perspektif hukum dan demokrasi, hal ini merusak legitimasi partai sebagai perwakilan rakyat. Kasus paling nyatanya di tahun 2025 memperkuat gambaran ini. Seperti Hasto Kristianto, mantan sekretaris jenderal salah satu partai besar di Indonesia, telah divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia dipidana setelah terbukti terlibat suap terkait mekanisme pengisian kursi parlemen melalui pergantian antar waktu. Kasus ini juga menunjukkan bahwa elit partai menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi representasi legislatif dengan cara menyuap penyelenggara pemilu agar caleg tertentu memperoleh kursi. Dan selanjutnya ada poin yang kedua atau poin B, yaitu krisis kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia kini menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Berdasarkan survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia periode 16 sampai 21 Januari 2025, dari sejumlah lembaga atau institusi yang diukur, partai politik menduduki posisi terbawah. Sebanyak 4% responden menyatakan sangat percaya, 58%, lalu percaya 30% menyatakan kurang percaya, 3% tidak percaya sama sekali, dan 5% tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan sebagian besar publik hanya percaya cukup atau lumayan, bukan menunjukkan kepercayaan penuh. Dalam beberapa survei nasional terbaru, kepercayaan publik terhadap partai politik berada pada posisi paling terendah dibandingkan lembaga negara lain. Lalu menurut survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis bulan Mei tahun 2025, partai politik memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 65,6%. Publik memberi kepercayaan paling tinggi terhadap institusi seperti Tentara Nasional dan lembaga eksekutif. Salah satu penyebab utama krisis kepercayaan ini adalah maraknya kasus korupsi dan praktik politik transaksional. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, pada pemilihan kepala daerah atau yang bisa disebut pilkada tahun 2024 terdapat setidaknya 138 kandidat dari berbagai tingkatan, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang terindikasi kasus korupsi. Hal ini menjadi sebuah sinyal bahwa partai politik masih rentan terhadap masalah integritas. Ketika partai gagal menjaga integritas dan akuntabilitas, masyarakat cenderung meragukan kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi representatif secara jujur.
Dampak dari krisis kepercayaan ini bukan hanya persepsi negatif tetapi juga mempengaruhi partisipasi politik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara atau dukungan mereka tidak dihargai karena partai dipandang sebagai alat elit atau sebagai instrumen patronase, membuat banyak warga yang memilih menjauh dari partai atau beralih ke pilih non-partai. Fenomena apatisme politik seperti ini memperlemah basis demokrasi representatif dan mengurangi kualitas legitimasi politik. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik membuat partai kesulitan membangun loyalitas jangka panjang. Publik yang skeptis terhadap komitmen dan janji partai akan ragu untuk memberikan mandat atau dukungan penuh. Hal ini melemahkan peran partai sebagai kanal aspirasi masyarakat dan mempersempit ruang bagi partai untuk menjadi mediator efektif antara rakyat dan negara. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya ada poin yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudari Nadira. Kepadanya dipersilakan. Nah, aku di sini bakal menjelaskan tentang studi kasus partai politik yang ada di Indonesia. Itu yang pertama ada dari PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, dan yang kedua itu ada dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, memang dua kasus ini sempat ramai dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, yang pertama itu ada peristiwa terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum dari PSI. Nah, untuk kasus yang pertama itu ada Kaisang yang menjadi ketua umum PSI. Kaisang ini resmi terpilih menjadi ketua umum PSI melalui Kongres Nasional di Solo pada 19 Juli 2025. Nah, pemilihannya itu melalui sistem e-voting dan Kaisang mendapatkan suara sebanyak 65,28%. Itu merupakan suara yang lumayan besar dan juga menunjukkan bahwa dukungan internal PSI itu cukup kuat. Nah, ketika Kaisang masuk ke PSI itu sebenarnya sudah menyita perhatian publik dari sejak awal, karena Kaisang ini memang dikenal sebagai figur muda, konten kreator, dan juga dia tentu saja anak bungsu dari Presiden Jokowi. Nah, popularitasnya di kalangan anak muda itu membuat dia dianggap cocok dengan image PSI yang memang mengejar segmen pemilih muda. Nah, setelah Kaisang terpilih, dia langsung membicarakan soal rencana membenarkan struktur partai dari pusat sampai ranting agar PSI lebih siap untuk masuk persaingan politik ke depannya, termasuk ikut dalam pemilu 2029. Kaisang juga sempat bilang di salah satu wawancara, dia bilang bakal ada beberapa tokoh besar yang mau bergabung ke PSI. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya, tetapi spekulasi publik menyatakan kemungkinan besar Jokowi akan pindah ke PSI setelah hubungannya dengan PDIP semakin merenggang. Lalu media dan pengamat juga melihat kemenangan Kaisang ini bukan hanya pergantian ketua umum biasa, tetapi langkah strategis untuk mengangkat brand PSI sebagai partai anak muda yang mempunyai magnet politik. Nah, yang selanjutnya itu ada pemecatan Jokowi, Gibran, dan juga Bobi. Nah, pemecatan ini diumumkan oleh PDIP pada 16 Desember 2024 dan diumumkan langsung oleh DPP PDIP, dan masing-masing dari ketiga orang tersebut mendapatkan SK pemecatan secara resmi. Nah, PDIP bilang alasan pemecatannya itu karena telah dianggap melanggar ADART partai, terutama soal kedisiplinan dan juga loyalitas dari partai. Meski PDIP tidak menguraikan secara detail apa saja pelanggarannya, namun banyak analisis yang mengatakan ini ada hubungannya dengan pilihan politik keluarga Jokowi pada pemilu di 2024. Nah, hal itu dianggap tidak sejalan dengan garis partai PDIP tersebut. Secara sejarah, pemecatan tokoh sebesar Jokowi itu
cukup langka karena Jokowi itu merupakan kader yang dulu diusung oleh PDIP dari dia menjabat sebagai wali kota hingga presiden. Jadi hal ini menunjukkan sikap tegas dari PDIP sendiri bahwa tidak ada figur yang lebih tinggi dari aturan partai. Setelah diumumkan, PDIP menegaskan kalau ketiga tokoh itu sudah tidak boleh lagi memakai atribut atau membawa nama PDIP dalam kegiatan politik. Dan secara politik juga, pemecatan ini membuat keluarga Jokowi sudah tidak punya rumah politik lagi di PDIP. Hal itulah yang menyebabkan muncul spekulasi bahwa mereka bisa saja merapat ke PSI, apalagi Kaesang yang sedang menjabat sebagai ketua umum di partai tersebut. Banyak analisis juga yang mengatakan bahwa peta kekuatan partai bakal berubah. PDIP bisa kehilangan sebagian simpatisan Jokowi, sementara PSI mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan limpahan dukungan. Nah, keterkaitan dua kasus ini sebenarnya bukan karena ada rencana resmi, melainkan lebih ke karakter dua partai ini yang sangat berbeda. Nah, PDIP itu merupakan partai lama dan juga mempunyai aturan internal yang sangat ketat. Mereka sangat menjaga disiplin dan juga loyalitas. Jadi ketika ada keluarga Jokowi yang dianggap tidak sejalan dan juga melanggar, PDIP langsung mengambil tindakan tegas dengan cara pemecatan. Nah, sementara itu ada PSI yang merupakan partai baru, lebih fleksibel, lebih modern, dan juga brandingannya sebagai anak muda. Itu menunjukkan PSI ingin tampil sebagai partai yang lebih terbuka dan tidak seketat partai-partai besar yang lainnya. Nah, akhirnya ketika hubungan Jokowi dengan PDIP itu semakin merenggang, akhirnya PSI menjadi terlihat sebagai rumah baru bagi Jokowi karena itu terlihat lebih cocok, lebih cair, dan tidak terlalu birokratis, dan juga tidak mempunyai sejarah konflik dengan keluarga Jokowi. Nah, karena hal itulah publik melihat dua kejadian ini sebagai rangkaian yang sering berkaitan. Yang pertama itu ada dipecatnya Jokowi dan masuknya Jokowi ke PSI, dan juga naiknya Kaesang sebagai ketua umum di PSI. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan poin-poin dari makalah tersebut. Yang berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu partai politik merupakan pilar penting demokrasi Indonesia karena berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan kaderisasi, dan mewakili kepentingan publik. Dalam pemerintahan, perkembangannya melalui berbagai fase kolonial, parlemen, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi yang melahirkan sistem multipartai yang lebih terbuka. Namun partai politik masih menghadapi masalah seperti lemahnya kaderisasi, dominasi elit, politik transaksional, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Sehingga struktur organisasi dari pusat hingga daerah sering tidak berjalan optimal. Kasus Kaesang di PSI serta pemecatan Jokowi dan Gibran menunjukkan bagaimana dinamika internal partai dipengaruhi aturan, kultur, dan kepentingan masing-masing partai. Perbedaan karakter antara partai lama dan partai baru juga mempengaruhi arah gerak politik dan para tokohnya. Secara umum, kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada pembenahan internal partai yang khusus seperti integritas, kaderisasi, transparansi, dan partisipasi publik agar partai benar-benar dapat menjalankan perannya secara akuntabel dan responsif. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.